Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Kita akan sambut kehadiran dari tim Thomas dan tim Uber Indonesia yang menjadi runner-up dalam ajang ini berlaga di partai final hari Minggu kemarin di Chengdu, China. Kita lihat bagaimana kedatangan dari tim ini, Ricky Subagja, legenda yang juga berada di belakang dari para pemain ini. Kita lihat kehadirannya dan juga diberikan sambutan berupa kalungan bunga. Langsung saja kita juga akan dapatkan informasi terkini langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Rekan kami Kristanti Yosefa akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Kristanti. Berikutnya pada Hari Hartono, pelatih tunggal putra juga. Baik, kita lihat tadi pelatih dari tunggal putra kita yang berhasil membawa Jojo atau Jonathan Christie berhasil meraih kemenangan dalam partai final kemarin, tapi sayangnya memang untuk 4 ataupun juga untuk 2 atlet bulu tangkis kita dari tim Thomas ini harus menderita kekalahan. 3 perwakilan dari tim Thomas kita menderita kekalahan dari Cina pada saat partai final kemarin. Dan kalungan bunga saat ini juga dikalungkan kepada sosok-sosok yang mengawal official team dan juga dari PBSI tentunya. Berikutnya kepada Coach Karsiman, pelatih fisik juga. Ada juga kita lihat official dari tim Thomas dan tim Uber yang saat ini sudah tiba, dan tadi pesawat mereka terbang dari Chengdu, China, mendarat di Indonesia pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Kita lihat bagaimana penghormatan, penghargaan, apresiasi diberikan kepada rombongan ini. Informasi juga untuk Anda, pemirsa, bahwa keberhasilan tim putra dan juga tim putri Indonesia di ajang final Thomas dan Uber Cup tahun ini mengulang sejarah pada 26 tahun silam. Tepatnya pada tahun 1998 ketika 2 tim ini, baik tim Thomas dan juga tim Uber, mampu melangkahkan kaki menuju partai puncak, partai final. Dan kita tahu bahwa tim Uber kita berhasil menuju ke partai final setelah mengalahkan ataupun juga menundukkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Dan di tim Thomas kita juga pada partai semifinal ini berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor 3-0. Partai final berlangsung pada hari Minggu 5 Mei kemarin, di mana untuk final tim Uber dilaksanakan ataupun juga digelar lebih dulu pada pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat, dan pada sore harinya digelar partai puncak dari Thomas Cup 2024. Sedikit kita mengulang ataupun juga mengenang sejarah bahwa terakhir kalinya sebelum tahun ini tim Thomas dan Uber Indonesia masuk ke final bersama-sama adalah pada tahun 1998. Kala itu bertepatan dengan tanggal 17 sampai 24 Mei dilaksanakannya gelaran Thomas dan Uber Cup. Berikutnya Ibu Paulina Todi, tim Dr. Gizi. Kita masih lihat penghargaan yang diberikan oleh para pengurus dari PBSI kepada tim yang berangkat menuju Thomas dan Uber Cup. Ada satu nama memang yang kita soroti dalam ajang ini, yaitu Jonathan Christie, yang hingga saat ini belum terkalahkan di 16 laga. Mulai dari menjuarai All England sampai kemudian di partai final menjadi satu-satunya pemain putra ataupun juga atlet badminton putra di ajang final Thomas Cup yang meraih kemenangan atas Cina. Tunjukin Pak, medalinya Pak. Kalungan bunga mulai diserahkan kepada anggota tim Uber kita yang berhasil menjadi runner-up
dua hal istimewa ini karena untuk setelah sekian lama Indonesia bisa maju ke final. Tim Uber kita menderita kekalahan 0-3 atas Cina di final. Partai pertama, tunggal putri Indonesia menurunkan Gregoria Mariska Tunjung yang kalah 7-21, 16-21 dari andalan Cina yaitu Chen Yufei. Kemudian juga kita lihat bagaimana perjuangan dari ganda putri kita, yaitu Siti Fadia Silva Ramadanti dan juga Ripka Sugiarto yang kalah dari pasangan Cina Chen Qingchen Chia Yifan dengan skor 11-21, 8-21. Direktur Utama BNI Bapak Heike Tumilaat untuk selanjutnya untuk bisa mengalungkan bunga pada pemain Uber yang lain. Kemudian juga pada partai ketiga, Indonesia menurunkan tunggal putri Esther Nurumi Triwardoyo yang juga merupakan adik dari Chico Aura Wardoyo. Kita smash kerasnya. Esther turun sebagai tunggal putri kedua dan menderita kekalahan 21-10, 15-21, dan 17-21 dari He Bingqiao. Karena 3 wakil dari Indonesia yang turun lebih dulu menderita kekalahan, yaitu Gregoria Mariska, kemudian juga duet Siti Ripka dan Esther. Ini membuat Indonesia kalah 0-3 dari Cina, sehingga kemudian pertandingan pun sampai di situ 3-0 menjadi skor kemenangan dari Cina atas Indonesia yang menjadi juara Uber Cup Cina di tahun 2024, sementara Indonesia menjadi runner up di tahun 2024 ini. Melisa Triasari, silakan. Para pemain kemudian juga mengungkapkan kepada media pada sesi tanya jawab apa yang harus dievaluasi, apa yang mereka rasakan dari hasil pertandingan ini. Para pemain juga mengatakan belajar banyak dari turnamen ini dan bagaimana caranya mengatasi situasi di poin-poin kritis, kemudian juga cara bermain dan mental dikatakan harus dipersiapkan dengan matang oleh para pemain. Oke, kami mohon sekali lagi, terima kasih Pak Surono. Sekarang kami mohon kepada Pak Fadil Imran lagi untuk bisa menyerahkan kepada tim Thomas. Nah, saat ini kita akan melihat Antoni Sinisuka Ginting. karangan bunga ataupun juga pengalungan bunga diberikan kepada tunggal putra pertama kita yang turun kemarin, Antoni Sinisuka Ginting. Fadil izin agak izin Pak. Oke Pak. Ya, berikutnya kami mohon Pak. Oke, Pak Fadil lagi kepada Jonathan Christie. Dan inilah dia Jonathan Christie atau Jojo yang menunjukkan konsistensi performanya mulai dari ajang All England hingga saat ini yang sudah sempat saya sampaikan tadi belum terkalahkan di 16 pertandingan yang ia lewati, termasuk juga pada partai final kemarin. Yang kontes pakai kamera kubah. Jonathan Christie berhasil meraih kemenangan 21-16, 15-21 dan 21-17 atas Li Shifeng di partai ketiga saat Indonesia berhadapan dengan Cina. Dan hasil ini sempat juga membuat Indonesia memiliki kans pada saat itu. Diharapkan bisa menyusul Cina. Tapi memang setelah itu ganda putra kita tidak bisa mendapatkan kemenangan atas lawan. Berikutnya kepada Muhammad Rian Ardianto.
Baik, kita lihat ini pasangan ganda putra yang pertama diturunkan setelah Anthony Ginting kemarin, yaitu pasangan Fajar dan Rian. Muhammad Rian Ardianto dengan pasangannya Fajar Alfian. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto kalah 18-21, 21-17 dan 17-21 dari pasangan ganda putra Cina Liang Weikeng dan Wang Chang di partai kedua. Sebelum pasangan Fajri ini ataupun juga Fajar Rian, lebih dulu turun Anthony Sinisuka Ginting yang kalah 17-21 dan 6-21 melawan Si Yuki. Masih ada Pak, masih ada menyerahkan untuk 3 pemain. Ini penting Pak. Selamat datang Pak Menpora. Tepuk tangan. Kita dengarkan, nah kita juga saksikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memberikan kalungan bunga kepada tim Thomas kita yang menjadi runner-up dalam ajang Thomas Cup 2024 yang berlangsung di Chengdu, China. Finalnya pada hari Minggu kemarin. Sebelumnya untuk Anda yang mungkin baru bergabung, tadi kita menyaksikan pengalungan bunga kepada tim Uber yang juga menjadi runner-up dalam ajang ini. Terakhir masih ada Leo Roli Karnado, pemain ganda putra juga. Pertandingan ini digelar di High Tech Zone Sports Center di Chengdu, China. Kami mohon pada Pak Menpora satu lagi Pak, Dan kemarin setelah Jojo atau Jordan Christie mendapatkan kemenangan sempat ada asa harapan kita kepada ganda putra yang diharapkan bisa kemudian menyamakan kedudukan. Bagas Fikri. Kita lihat juga sosok Apriani ini menderita cedera sehingga tidak bisa diturunkan pada saat partai final. Tim Thomas pada Fajar Alfian. Fajar Alfian, pasangan dari ganda putra Muhammad Rian Ardianto yang kemarin pada partai final harus merasakan kekalahan. Ya, kami mohon kepada Apriani. Fajar Alfian bersama pasangannya Muhammad Rian Ardianto kalah 18-21, 21-17 dan 17-21 dari ganda putra Cina Liang Weikeng dan Wang Chang. Dan dilakukan sesi foto bersama PBSI atau jajaran pengurus PBSI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo, mewakili tim Uber, Apriani dan juga tim Thomas, yaitu Fajar Alfian. Penyambutan untuk merebut medali emas di pentas Olimpiade Paris. Sedikit kita mendengar tadi bagaimana MC menjelaskan ada harapan yang besar melihat kemampuan dari para pemain dan juga apa yang ditampilkan dalam ajang Thomas Cup dan Uber Cup kali ini. Medali emas kembali lahir dari mereka, dari para pahlawan bulu tangkis kita di ajang Olimpiade Paris 2024. Itu yang menjadi harapan bersama. Baik, terima kasih. Dan kita harapkan para pemain ini juga bisa menjaga konsistensi permainannya hingga ajang Olimpiade digelar nanti pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Kita akan dengarkan juga bagaimana keterangan yang disampaikan mewakili tim Thomas dan tim Uber. Dari panitia kejuaraan dulu. Foto dulu. Ya, ini salah satu bentuk dukungan prestasi bulu tangkis Indonesia terus berjaya. Juga dari tim Thomas, Pak. Ya. Dan kita lihat juga sosok dari Sekjen PBSI, yaitu Muhammad Fadil Imran,
yang juga terpilih sebagai Wakil Presiden Badminton Asia periode 2023 sampai 2027. Baik, terima kasih kepada Pak Fadil Imran, terima kasih juga kepada Pak Menpora, Pak Aryo Tejo, terima kasih juga kepada Pak Direktur BNI. PPPBSI juga menunjuk Fadil Imran ini untuk bisa memimpin dan juga menjadi Satgas Road to Olympic 2024. Sehingga Fadil Imran juga mendapatkan kepercayaan memimpin ketua kelompok kerja dan satuan tugas menuju Olimpiade 2024. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian setengah acara dari penyambutan selamat datang tim Piala Pemain Indonesia tahun 2024. Kita akan selesai. Terima kasih. Kita akan mengikuti konferensi pers yang akan dihadiri juga tentunya oleh para pengurus PBSI, kemudian juga para pemain ataupun juga atlet dari tim Thomas dan tim Uber yang akan memberikan keterangan kepada media. Angkatin tolong. Men, ini pindah tempat nih, men. Pindah tempat, diinin dulu dong. Sepertinya saat ini juga sedang disiapkan karena setelah prosesi ataupun juga seremoni pengalungan bunga ini, baik kepada manajer, kepada pelatih, kepada atlet, ini akan diberikan waktu sebentar kepada kontingen untuk beristirahat dan menuju ruang konferensi pers sesaat lagi. Baik, pemirsa, sepertinya rekan kami Kristanti Yosefa juga sudah bersiap untuk memberikan informasi terbaru kepada Anda dari tempat ataupun juga lokasi kedatangan dari tim Thomas dan tim Uber di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten di Terminal 3. Silakan Kristanti Yosefa, informasi terbaru dari Anda. Kita sudah menantikan apa yang menjadi agenda selanjutnya yang akan dilakukan oleh para pemain, anggota tim Thomas dan tim Uber ini. Silakan Kristanti. Ya, Putri Vela dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tadi kita sama-sama sudah menyaksikan seperti apa prosesi kedatangan dari para atlet dan juga rombongan seperti itu, baik dari manajer, pelatih dan juga ofisial yang telah terbang dari Chengdu, Tiongkok menuju ke Indonesia atau tepatnya di ruang VVIP Bandara Soekarno-Hatta atau Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan tadi kita juga sudah menyaksikan seperti apa prosesi pengalungan bunga yang telah dilakukan oleh para pimpinan yang sudah hadir di sini, mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga yakni Dito Aryo Tejo bersama dengan Sekjen PBSI serta juga Wakil Ketua Umum PBSI Alex Tirta yang tadi juga sudah mengalungkan bunga bagi para atlet yang telah datang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan saat ini akan disiapkan seperti itu agenda selanjutnya, yakni konferensi pers yang akan dilakukan selepas prosesi pengalungan bunga. Namun informasinya memang para atlet dan juga para pimpinan masih beristirahat seperti itu, mengingat mereka baru saja mendarat dari Tiongkok ke Indonesia. Sampai saat ini memang konferensi pers masih tengah disiapkan seperti itu masih di ruang yang sama, yakni di ruang VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Para atlet tadi tampak masuk seperti itu pemirsa di ruang istirahat bersama juga dengan para pimpinan. Mereka rencananya akan istirahat terlebih dahulu seperti itu sebelum nantinya memberikan konferensi pers bagi para media yang sudah menunggu di sini. Dan memang informasinya pemirsa, setelah melakukan konferensi pers nantinya para atlet akan bertolak menuju ke pelatnas di Jakarta Timur seperti itu. Namun sampai saat ini memang konferensi pers masih dipersiapkan bagi para atlet dan juga para pimpinan dan juga para manajer dan ofisial yang tadi telah dilakukan prosesi pengalungan bunga. Seperti itu. Tadi kita juga sudah melihat ya pemirsa seperti apa jalannya prosesi pengalungan bunga, mulai dari bagi para pelatih, manajer dan juga ofisial, serta kemudian diikuti oleh para tim Uber Cup
2024 para atlet putri yang telah berjuang baik dari tunggal putri, kemudian juga bagi ganda putri, serta juga tadi kami sudah perlihatkan juga kepada Anda pemirsa seperti apa proses pengalungan bunga bagi para tim Thomas Cup 2024 atau para atlet putra. Sampai sejauh ini konferensi pers masih tengah disiapkan, para awak media juga masih menunggu seperti apa jalannya konferensi pers dan apa saja nanti yang akan disampaikan baik oleh para atlet ataupun para tokoh yang sudah hadir di sini pemirsa, maupun juga dari tim manajer dan ofisial. Sementara demikian Putri Viola. Baik, Kristanti Yoseva, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan pemirsa, usai sudah tugas kami menemani Anda di Breaking News. Kali ini kita sudah sambut kehadiran ataupun juga kepulangan dari tim Thomas dan tim Uber yang membawa prestasi yaitu menjadi runner-up dari ajang Thomas dan Uber Cup 2024. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.